Emangnya ente-ente ini siapa sih? Hah? Nggak punya kerjaan. Mahasiswa-mahasiswa ini yang demo-demo ini, mereka demo kan intinya itu pengen pemakzulan Pak Jokowi. Anda pernah ngebayangin gak sih bahwa video yang Anda punya itu bakal viral? Video yang Anda punya itu bakalan dilihat oleh HRD yang nanti bakalan nge-hire Anda gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan melihat komentar dari netizen, terutama tentang aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, baik itu di Solo ataupun di Jakarta. Dan kita tahu dari awal ini emang udah menjadi pro dan kontra, pertanyaan besar buat publik atas aksi-aksi yang mereka lakukan, mulai dari petisi Bulak Sumur, si kelompok Sivitas Akademik, dan aksi lainnya yang disusul oleh universitas-universitas lainnya. Dan wajar saja jika pertanyaan ini muncul di kalangan masyarakat, terutama di rakyat kecil seperti saya, karena secara situasi kita merasakan apa yang ada di lapangan pun, kita merasa ini masih baik-baik aja kok, masih dalam jalur yang normal. Ya, tapi jika ada pertanyaan, apakah negara Indonesia saat ini sedang dalam masalah, maka saya pastikan jawabannya masalah itu akan selalu ada dan ada. Tinggal apakah masalah terbesar saat ini? Maka saya pastikan jawaban yang paling tepat untuk masalah yang paling besar di negara Indonesia saat ini adalah masalah korupsi. Dan saya balik bertanya, sejauh mana kepedulian para mahasiswa yang saat ini sedang demo, sejauh mana pengetahuan para guru besar Sivitas Akademik yang kemarin bersuara perihal rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang sedang digagas oleh pemerintah. Hei rektor, hei profesor, lu pernah mikir gak dari sekian mahasiswamu, alumni mahasiswamu yang pengangguran, pernah lu pikir gak berapa persen, puluhan persen yang masih menganggur? Pernah lu pikir gak? Lu mikir gak mereka itu belajar dengan biaya tinggi, setelah lulus nganggur? Lu pernah mikir gak profesor? Lu pernah mikir gak rektor? Sok pinter lu. Lu makan duit dari ASN lu, dari rakyat lu. Udah rakyat menyekolahkan tinggi-tinggi di perguruan tinggi, akhirnya nganggur. Lu mikir gak itu? Yang seperti itu, sok pinter lu profesor. Mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Lu daripada mikirin konstitusi, mikirin itu aja. Yang mahasiswa yang telah belajar di perguruan tinggimu, yang masih nganggur berapa, cariin kerja gitu loh. Salam waras teman-teman. Akhir-akhir ini banyak sekali kampus-kampus yang bersuara terkait demokrasi, mengaku sebagai guru besar, profesor, doktor, akademisi. Tapi ternyata pendukung paslon 01 atau 02 atau 03. Nah, jadi sebenarnya langsung saja secara terbuka para kampus-kampus itu, akademisi itu maksud saya, yang mengaku sebagai profesor lah, perkumpulan inilah, forum dosen lah, forum apalah itu namanya, langsung aja deklarasi kami mendukung 01, kami mendukung 03. Nggak usah terlampau berspekulasi, hari ini keadaannya darurat, demokrasi begini, peristiwa 98 akan bisa terulang kembali. Aduh, nggak usah ngebacot begitu gitu loh. Ini kan bapak-bapak sekalian kan sudah doktor, sudah profesor, jadi sudah harus lebih berani dong, berani langsung tunjukkan warnanya. Kami 01, kami 03 gitu loh. Kami tidak suka dengan Pak Jokowi karena tidak mendukung calon kami. Langsung begitu dong. Ini kok sembunyi-sembunyi tangan pura-pura.
sebagai orang intelektual yang netral, orang yang berpendidikan, lalu dengan sembunyi-sembunyi. Waduh, kok takut-takut. Kalau memang benar paslon orang bapak lebih bagus daripada paslon 02, berani aja ngucapkannya, nggak usah takut-takut. Ya, Prof, dokter semuanya itu nggak perlu takut-takut. Jadi supaya orang tidak berasumsi liar. Kalau orang berasumsi liar bahaya. Bisa saja semuanya yang bicara itu diasumsikan dibayar. Kan nggak ada yang salah kalau orang berasumsi begitu. Oke? Paham ya? Salam waras. Atas semangatnya hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Aku heran ya sama mahasiswa-mahasiswa ini yang demo-demo ini. Mereka demo kan intinya itu pengen pemakzulan Pak Jokowi. Terus apa hubungannya kalian itu dengan membakar gambar paslon 02? Kalian itu membela rakyat yang mana satu sih? Aku ini rakyat Indonesia juga ini. Aku pengen tanya, kalian tuh membela rakyat yang mana? Rakyat tanda tanya kah? Rakyat yang tanda kutip kah? Atau rakyat yang kayak mana yang kalian bela? Lu kasih gelar memalukan itu berdasarkan apa? Kalau lu mau cermat dan dewasa, apa rujukan dasarnya? Dasar penilaiannya apa? Lu kan mahasiswa UGM, salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Jogja lagi, yang mempunyai sopan santun adab yang tinggi. Coba deh, lu buktikan secara ilmiah, secara data-data yang benar. Memangnya lu sudah berbuat apa? Sudah mempunyai prestasi seperti apa? Sampai sosokan kasih gelar alumnus paling memalukan. Lah, lu aja, alumni aja belum. Kerja aja belum. Lulus aja belum, Cok. Sudah kasih gelar memalukan kepada alumnus. Kok bisa lu kasih gelar ke orang yang sudah praktek puluhan tahun? Lu kritik boleh, tapi punya etika. Atau jangan-jangan lu jadi pion ya 2024? Udah deh bro, gak usah ikut-ikutan Cok. Banyak banget forum, platform, komunitas yang bisa lu ulik. Lu bisa gunain power lu sebagai ketua BEM UGM secara sehat, secara baik, dan menggunakan data-data yang benar. Gak nyerang secara personal kayak gini. Dan menurut gua, Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik. Mahasiswa kok levelnya buzzer. Ya kalau buzzer mah udah jelas nasibnya. Ya dia cari makan aja dari sana. Lu kan mahasiswa, punya masa depan yang baik. Percuma lu gembor-gembor sana sini. Bilang generasi muda adalah masa depan bangsa. Lah kalau kelakuan lu kayak gini, siapa yang mau respect sama lu, Cok? Pintar enggak, ngotot iya, sok tahu lagi. Memalukan, Cok. Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, maraknya pihak kampus berstatement mengenai kondisi negara dengan embel-embel politik partisan yang membuat kami harus bersuara untuk menolak adanya ketidaknetralan pihak kampus dan juga pihak kampus sebagai bagian dalam menyuarakan kegelisahan dari salah satu paslon. Yang membuat kami kecewa lagi adalah tuntutan seperti yang dituntut oleh akademisi ataupun rektor langsung turun untuk menyampaikan meminta pejabat tinggi negara mundur dalam kontestasi pilpres. Hal itu disampaikan pasca Mahfud MD yang notabene adalah senat universitas, yang notabene juga adalah guru besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Lalu tiba-tiba kampus terus bersuara. Ini adalah politik partisan yang kami haramkan. Bahwa kampus harus berpolitik kebangsaan. Kampus tidak bisa berpolitik sebagai politik partisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terpaksa saya harus menanggapi Ketua BEM UGM yang memberikan label kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo alumni yang prestasinya paling memalukan. Saya pikir
Anda sebagai ketua UGM, ketua BEM UGM kurang etis, kurang etika, dan berpikiran positif, berpikiran. Dari mana Anda mendapatkan pemikiran seperti itu? Orang menjadi presiden itu hanya satu dari sekian alumni. Dari sekian alumni UGM, mungkin hanya Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Terus Anda memberikan gelar sebagai alumni yang memalukan, lucu. Etika Anda tidak ada. Percuma Anda sebagai mahasiswa berprestasi. Karena prestasi dan kepandaian orang itu dilihat dari etikanya. Bagaimana dosen-dosen UGM menanggapi pernyataan mahasiswanya ini? Saya rasa semua dosen akan malu, akan merasa hina telah memiliki mahasiswa seperti Anda, Gibran, ketua BM UGM. Dan saya pun selaku bangsa Indonesia malu memiliki Anda sebagai warga negara Indonesia. Berpendapat boleh, tapi pendapat Anda sangat-sangatlah tidak masuk akal. Siapapun yang akan menanggapi dengan jujur dan ikhlas menanggapi, pasti tidak menyetujui semua yang Anda katakan. Sekali lagi, menurut pendapat saya, Anda adalah orang suruhan. Kasihan, baru mahasiswa sudah membuka kantong lebar-lebar untuk memfitnah orang. Makasih. Rakyat Indonesia itu susah. Kalau disuruh demo untuk negara orang lain, mereka itu semangat, masanya banyak, semua orang ikut menyuarakan. Tapi kalau berjuang untuk negaranya sendiri, untuk membasmi para korupsi, untuk melawan para koruptor, untuk melawan para pengkhianat bangsa ini, Indonesia ini tidak ada yang peduli. Hanya petani dari Magelang yang peduli menyuarakan ini sendiri. Sebetulnya itu apa sih kemauan kalian itu? Berjuang untuk negaranya sendiri nggak ada semangatnya. Tapi kalau berjuang untuk negara orang lain, kalian tuh begitu semangat. Apapun kalian lakukan, marilah kawan, kita sadar sebelum kita memperbaiki negara orang lain, perbaikilah negara kita sendiri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Sebagai catatan terakhir kami, Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga, dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen, Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami, Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental, Pak. Momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi, Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Beredar video yang lagi viral bahwa salah satu ketua BEM universitas terkemuka di Indonesia menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah alumni paling menjijikan yang berasal dari universitas tersebut. Perlu di disclaimer bahwa gue nggak lagi jualan partai politik gitu ya. Yang gue concernkan adalah di sini gue sangat menyayangkan. Yang pertama, kata-kata itu keluar dari salah satu ketua BEM atau mahasiswa nomor satunya di universitas paling terkemuka di Indonesia. Namanya mahasiswa nomor 1 gitu ya.
dia merupakan mahasiswa representatif dari universitas tersebut, yang seharusnya memberikan contoh yang lebih baik kepada mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut. Yang kedua, di sini gue melihat bahwa ada ranah politik yang sudah masuk di dalam dunia pendidikan, dan menurut gue di situ nggak oke. 3, dalam ajaran agama gue, yaitu adalah Muslim, sejelek-jelek apapun pemimpin kita tidak pernah boleh menghina pemimpin kita sekasar itu. Mengkritik boleh, apalagi Anda berasal dari universitas terkemuka yang masuk saja itu bakalan dikualifikasi berdasarkan otaknya. Sayangnya, otak Anda mendukung tapi attitude Anda nol. Di beberapa podcast, di beberapa wawancara, Anda sangat bangga sebagai ketua BEM di universitas terkemuka tersebut. Padahal kalau gue nilai gitu ya, Anda sebagai ketua BEM di universitas tersebut, itu merupakan segelintir atau sekian persennya saja dari perjalanan kehidupan Anda. Anda pernah ngebayangin gak sih bahwa video yang Anda punya itu bakal viral? Video yang Anda punya itu bakalan dilihat oleh HRD yang nanti bakalan nge-hire Anda gitu ya. Mereka akan berpikir bahwa wah, ini orang presiden aja diprotesin gitu ya, apalagi nanti pemimpin di perusahaan itu. Oke, kalau Anda bekerja ya. Kalau Anda tidak bekerja, enggak lah, gue kan nanti bakal jadi pengusaha. Emang klien Anda nggak bakal mikir bahwa Anda punya tabiat kayak begitu? Intinya adalah, karena Anda berasal dari universitas terkemuka, gunakanlah kepintaran Anda yang diimbangi dengan attitude Anda berbicara. Karena menurut saya, percuma Anda punya kepintaran, tapi kalau attitude Anda nol. Satu lagi, kita lihat 10 tahun akan datang. Stage video ini kalau Anda jadi sesuatu. Halo, kabeh dulur, cinta damai. Aku mong wong cilik sing pengen isok nyampe unek-unek isi hatiku. Sebagai rakyat biasa, rakyat sing wis jembek karo tingkah laku, wong-wong sing kudune netral, tapi milih dadi partisan paslon tertentu. Iku asu. Pesan untuk para mahasiswa, lek kon anjene mewakili suara rakyat atau berjuang atas nama rakyat, lapo ate gawe demo maksulno Jokowi sing jelas kinerjane duwe hasil sing nyoto. Lek kono anjene duwe nyali, lek kono anjene netral, lek kono anjene berjuang, geratakan iku lho gedung DPR MPR RI. Sak ngisor-ngisore yo nek perlu. Dukung Jokowi untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Sudah cukup uang rakyat dikantongi dewe. Kayak keperluan wetenge. Oke? Simple. Berteriaklah dengan tema yang benar. Berjuanglah yang benar-benar untuk kepentingan rakyat. Ingat, kalian para mahasiswa adalah pejuang-pejuang masa depan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ojo mung dadi trompet-trompet sing munine palsu. Sing munine mung dukung paslon-paslon tertentu. Iku jenenge asu. Oke? Aku yakin para mahasiswa akan terpanggil, akan terketuk hatinya untuk mengemban amanah rakyat. Basmi para koruptor. Habisi kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air ini. Buat rakyat sejahtera dengan teriakan, keringat, dan air matamu kalau perlu. Salam pergerakan. Indonesia harus maju. Nilai
silakan yang menilai. Sekarang tadi saya sampaikan, kami itu dari mana? Saya kenal baik dengan melihat seorang profesor senior coba membela diri ya. Terus terang saya hanya senyum-senyum saja. Mengapa? Karena memang sakit. Kalau dianggap sudah senior, kemudian apalagi profesor, kemudian yang mengatakan bahwa pernyataan mereka partisan memang sakit sekali. Ya. Tetapi disitulah, inilah demokrasi. Kalau Anda bisa bersuara, orang lain juga bisa bersuara dan menilai. Dan hal seperti itu adalah hal yang wajar, ya. Jadi siapapun bisa dinilai. Dan Anda sudah menilai Jokowi. Sekarang masyarakat menilai pernyataan Anda dan Anda marah-marah. Sedangkan Jokowi yang Anda nilai hanya mengatakan, oke, ini negara demokrasi, silahkan. Jadi profesor, itulah inti demokrasi. Anda bersuara bukan di ruang kosong. Ya. Dan orang lain berhak menilai suara Anda. Dan juga berhak untuk melihat bahwa Anda partisan. Kenapa? Karena memang indikatornya ada. Ya. Pertama, mengapa Anda baru bersuara sekarang pada saat sudah hampir pencoblosan dan jelas dari survei-survei yang terpercaya sudah kira-kira tahu siapa yang akan unggul. Satu. Kemudian kedua, mereka yang bersuara bersama Anda itu juga jelas partisan karena mereka adalah bagian dari pendukung capres tertentu. Dan yang ketiga, ya, kembali pernyataan Anda tendensius, ya, yang menguntungkan capres tertentu, jadi mempengaruhi elektoral. Nah, jadi jangan ngamuk lah. Ini negara demokrasi, Anda bersuara, yang lain juga boleh bersuarakan. Dan ini pendapat saya pribadi, mudah-mudahan tidak disomasi. Apa yang Anda sampaikan bahwa profesor itu adalah penjaga moral etika, kemudian universitas itu adalah institusi yang harus mengedepankan moral dan etika. Secara logika begini, ya, ada kesalahan logika juga dalam hal ini. Seharusnya iya, seorang profesor senior, ya, seharusnya memang penjaga moral dan etika. Institusi kampus harusnya independen, kemudian mereka juga harus menjaga moral dan etika, seharusnya. Tetapi yang kita bicarakan sekarang ada realitanya, profesor. Ya, realitanya bagaimana sih? Dan kembali, masyarakat menilai pernyataan Anda sangat wajar, karena kan kita menilai realitanya, bukan seharusnya. Ya, dan Anda pada saat berbicara juga sebagai orang yang bisa dinilai, begitu. Profesor Kuncoro, guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, merasa tidak nyaman terkait dengan respon yang diberikan oleh kalangan istana yang disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Payana, staf kepresidenan, yang mengatakan bahwa suara-suara petisi dari Bulak Sumur itu adalah suara partisan. Dan juga kepada Bapak Bahlil, Menteri Investasi dan Penanaman Modal, yang mengatakan bahwa suara-suara itu adalah suara by skenario, ya, yang tentu punya maksud-maksud dan kepentingan-kepentingan yang oleh beliau itu merupakan mainan waktu BEM dan juga pada saat menjadi aktivis, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas terkait dengan tema saya heran, Prof. Ya, nah, keheranan saya ini tentu membutuhkan jawaban yang harapannya bisa datang dari suara kampus. Baik, sebelum itu kita bicara dulu sebuah buku yang berjudul Never Too Late to Be Great, ya, The Power of Thinking Long, yang ditulis oleh Tom Butler Bowden, yang saya tidak tahu apakah di Gramedia ini ada.
karena saya juga lupa ini belinya dulu di Singapura, di Hong Kong atau di Australia. Tapi yang jelas teman-teman coba cek di toko buku bandara ya, yang menjual buku-buku yang skala internasional. Baik, saya bacakan ada satu statement atau kalimat mengatakan we often cannot appreciate the progress we have made. Ya, jadi we often cannot appreciate the progress we have made. Saya ingin menerjemahkan ini secara bebas ya, bahwa seringkali kita tidak mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah kita buat. Nah, buku ini mau mengatakan kalau Anda ingin mencapai kemajuan-kemajuan pada level yang lebih maksimal dari sebelumnya, cobalah berusaha untuk mengapresiasi, menghargai apa-apa capaian-capaian yang sudah dibuat. Nah, ini kemudian menjadi sebuah pemicu trigger bagi saya untuk berpikir, mengapa dalam pesta demokrasi ini orang tidak pernah melakukan pendekatan yang dikatakan oleh Butler ini, yaitu mengapresiasi apa yang dibuat ya, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semuanya adalah bahasa negatif ya, bukan semuanya. Kebanyakan bahasa negatif pada kurun waktu kontestasi politik ini. Tapi ya saya kira itulah memang jualan-jualan politik yang berkontestasi di panggung-panggung politik kita. Nah, yang mau saya bahas pada saat ini adalah berbicara tentang keheranan saya mengapa ketika menyampaikan petisi itu dan juga merespon diskursus atau dialog-dialog publik yang terus bergulir pasca petisi itu dilakukan oleh Profesor Kunchoro yang adalah guru besar di ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada. Bukan dilakukan oleh mereka-mereka yang berkecimpung di bidang yang namanya ilmu sosial politik, yang merupakan jantung dari hal-hal yang kita bicarakan ini. Nah, ini kan ada gap di situ ya, antara apa yang harapannya dengan kenyataannya. Harapan kita, guru-guru besar atau profesor-profesor yang ada di fakultas atau di prodi pendidikan politik, pemerintahan, ya, kebijakan publik atau manajemen publik, komunikasi, hukum, ya, dan sosiologi yang paling dekat berbicara persoalan tema politik kita saat ini. Ya, sekalipun tentu tidak keliru untuk mengatakan bahwa ada irisan-irisan, ada bagian-bagian di mana psikologi bisa memberikan kontribusi terkait dengan menjelaskan tentang fenomena yang disebut dengan perilaku politik, ya, perilaku politisi, perilaku pemerintah, ya, perilaku stakeholder yang lain dan seterusnya, ya. Tentu ada ruang itu, tapi itu tidak kemudian memuaskan apa yang saya pikirkan dan renungkan. Mengapa pada isu yang paling menurut saya merupakan satu pergulatan keseharian dari guru-guru besar atau pengajar-pengajar di bidang ilmu sosial politik, kok kemudian tidak tampil di depan, tampil menjadi yang terdepan dalam rangka untuk menyambut diskursus-diskursus yang tentu saya sangat punya keyakinan untuk bisa menjawab dari perspektif keilmuan itu adalah guru-guru besar yang ada dalam ilmu sosial politik. Ya, tidak mengecilkan arti penting guru besar pada ilmu-ilmu yang lain yang bisa memberikan kontribusi. Tetapi saya hanya berpikir, ya, mengapa kemudian guru-guru saya yang ada di dalam penyampaian petisi itu, yang pernah mengajar saya secara langsung di Gadjah Mada itu tidak tampil, ya, tidak tampil untuk menjadi juru bicara yang menurut saya jauh akan lebih bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat ilmiah, yang sangat dekat dengan rumpun mata kuliah, rumpun isu politik ini. Terlebih pada konteks yang namanya ilmu politiknya. Kenapa kemudian guru besar Profesor Kunchoro yang menjawab itu dan tampil menjadi juru bicara? Apakah, ya, statement dari istana itu yang mengatakan itu suara partisan terkonfirmasi atau tidak? Nah, ini ya kita tidak tahu, ya. Begitu juga ketika Pak Bahlil mengatakan by design, by skenario, punya kepentingan dan sebagainya. Nah, kelihatan ketika istana dan Pak Bahlil menyampaikan respon tersebut, Profesor Kunchoro merasa tidak nyaman dengan hal itu karena merasa, wah, ini sign quote tidak menghargai, ya, rasa cinta, kepedulian terhadap pemerintah, ya, dan merasa partisan itu sesuatu yang kurang nyaman untuk bisa didengar. Nah, kita bicara soal partisan. Bagi saya secara pribadi, statement istana itu punya nilai kebenaran. Siapapun yang berpartisipasi di dalam konteks diskursus kepublikan atau bicara tentang percakapan-percakapan di seputar tentang politik, itu adalah kontribusi partisan.
Ya, artinya orang yang berpartisipasi, apakah dia secara pribadi, kelompok atau institusi, itu bagian dari partisan. Sama halnya ketika misalkan saya ada dalam posisi sebagai orang yang kemudian ikut terlibat atau melibatkan diri secara sadar untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan kebijakan, pandangan-pandangan katakanlah apa yang bisa saya pikirkan dan sumbangkan. Dan saya harus mengatakan ya, saya partisan. Saya orang-orang yang berpartisipasi, walaupun saya tidak mewakili sebuah institusi pemerintah tertentu, mewakili partai-partai tertentu, tapi saya mewakili diri saya sendiri sebagai seorang yang punya hak politik. Hak punya politik untuk kemudian berkontribusi, walaupun itu merupakan sebuah kepingan-kepingan atau pasal-pasal pikiran yang menurut saya ya pasti akan memberikan nilai tambah bagi sebuah upaya untuk strengthen our nation, ya, memperkuat ya narasi kebangsaan kita, memperkuat kerja-kerja kebangsaan kita, kenegaraan kita, kepublikan kita, dan banyak hal seperti itu. Jadi keheranan saya ini, kembali kepada keheranan, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini menandakan bahwa telah terjadi kemunduran ya kualitas di Departemen Ilmu Sosial dan Politik, atau bagaimana? Saya tidak tahu, bahkan saya tidak yakin itu. Ya, saya mengenal para guru-guru besar saya itu adalah orang-orang yang smart di bidang politik, ya, sosial, di bidang komunikasi, hukum, hubungan internasional, dan yang lain-lain. Cuma sebagai murid, sebagai alumnus, saya bertanya, mengapa itu diwakili oleh Profesor Kuncoro yang datang dari di luar rumpun ilmu sosial politik? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab.